Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hari ini kita akan bahas tentang atribut output primitif dalam mata kuliah grafika komputer. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama kita akan bahas tentang atribut garis, di mana yang dibahas dalam atribut garis itu tipe garis, tebal, pilihan pen dan brush, serta warna garis. Kemudian kita juga akan bahas tentang fill area primitif, di mana dalam fill area primitif ini ada dua algoritma yang akan dibahas. Yang pertama algoritma boundary fill dan yang kedua algoritma float fill. Kemudian kita juga akan membahas tentang pembentukan karakter. Ambil salah satu contohnya karakter huruf yang akan dibahas. Dan terakhir kita akan bahas tentang anti-aliasing. Anti-aliasing itu ada tiga teknik. Pertama super sampling atau post filtering, ada area sampling dan pixel phasing. Nah, setelah selesai anti-aliasing ada beberapa tambahan teori yang ada kaitannya dengan atribut output, yaitu pembentukan garis menggunakan algoritma-algoritma seperti algoritma DDA dan algoritma Bresenham. Baik, yang pertama, setiap parameter yang memberi pengaruh pada output primitif itu ditampilkan sesuai dengan parameter atribut. Jadi apa yang kita lihat itu sebetulnya tidak lain karena ditampilkan oleh atribut-atribut yang berada di objek tersebut. Beberapa parameter atribut, misalnya ukuran dan warna, ini yang ditentukan sebagai karakteristik dasar dari parameter. Sementara untuk yang lainnya biasanya itu special effect atau kondisi-kondisi tertentu. Contoh lagi, ada teks yang bisa dapat dibaca dari kiri ke kanan, miring searah diagonal ataupun vertikal sesuai kolom. Nah, salah satu cara untuk mengatur atribut output primitif yaitu dengan daftar parameter fungsi yang berkaitan. Sebagai contoh, fungsi menggambar garis dapat berisi parameter untuk warna, tebal, misalnya pattern dan lain sebagainya. Oke, untuk yang pertama atribut garis. Atribut dasar untuk garis lurus itu adalah tipe, type, tebal atau width, dan warna atau color. Nah, garis dapat ditampilkan menggunakan pilihan-pilihan seperti menggunakan pen maupun brush. Untuk yang pertama, tipe garis ini ada solid line tipenya, yang tebal, tidak putus-putus, artinya solid. Dash line, garis putus-putus, dan dot line, titik-titik. Nah, algoritma untuk pembentukan solid line, dash line, dan dot line ini dilengkapi dengan pengaturan panjang dan jarak yang menampilkan bagian solid sepanjang garis. Bagaimana dengan yang dash line? Garis putus dibuat dengan memberikan nilai jarak dengan bagian solid yang sama. Jadi panjang sampai di mana, sampai di mana, sampai di mana. Sementara kalau yang dot line, garis titik-titik dapat ditampilkan dengan memberikan jarak yang lebih besar dari bagian solidnya. Dipotong-potong lagi, jarak-jaraknya lebih kecil. Tebal atau width. Implementasi dari tebal garis tergantung dari kemampuan alat output yang digunakan. Nah, makanya suka beda-beda. Ini pernah saya alami ketika penulisan skripsi dulu. Saya ngeprint satu pakai laser, yang satu lagi pakai bubble. Kemudian diserahkan ke pembimbing. Begitu di pembimbing itu dicoret-coret yang pakai bubble. Kenapa? Karena asumsinya itu pakai bold tulisan saya semua. Padahal ketikannya sama semuanya. Tetapi berbeda alat output yang digunakannya. Kalau laser kan tipis tuh. Sementara kalau yang bubble ya walaupun nggak pakai bold dia udah tebal gitu. Nah, garis tebal untuk di video monitor ini dapat ditampilkan sebagai garis adjacent parallel atau kumpulan garis sejajar yang berdekatan. Jadi garis-garis di dekat jadi tebal akhirnya kan. Tadinya satu, kemudian nempel, sejajar akhirnya jadi garis tebal seperti itu. Berbeda dengan plotter. Plotter ini mungkin menggunakan ukuran pen yang berbeda. Ya, seperti kita kalau nulis spidol lah. Ada spidol yang tipis, ada spidol yang tebal, beda ukuran pennya. Ini. Adapun raster, ini tebal garis standar diperoleh dengan menempatkan satu piksel pada tiap posisi.
Pixel, 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 pixel. Jadi akhirnya tebal. Garis dengan ketebalan didapatkan dengan perkalian integer positif dari garis standar. Jadi untuk mendapatkan ketebalan itu berapa kali ketebalannya itu ada rumus perkaliannya. Dan menempatkan tambahan pixel pada posisi sejajar. Sementara untuk garis dengan slope kurang dari 1, rutin pembentukan atau kemiringannya kurang dari 1, rutin pembentukan garis dapat dimodifikasi untuk menampilkan ketebalan garis dengan menempatkan pada posisi vertikal. Sementara kalau ya kemiringan lebih dari 1, begini, itu horizontal. Selanjutnya warna. Bila suatu sistem dilengkapi dengan pilihan warna atau intensitas, parameter yang akan diberikan pada indeks warna termasuk di dalam nilai atribut dari sistem itu sendiri. Rutin polyline membuat garis pada warna tertentu dengan mengatur nilai warna pada frame buffer untuk setiap posisi pixel. Ya, tentu saja menggunakan prosedur set pixel. Dan jumlah warna ini tergantung pada jumlah bit yang akan digunakan untuk menyimpan informasi warna. Warna sendiri itu ada pembahasannya nanti. Oke, tentang pewarnaan, pencahayaan, itu kan akan berpengaruh terhadap pewarnaan. Oke, pembahasan berikutnya fill area primitif. Fill area atau pengisian area output primitif standar pada paket aplikasi grafika pada umumnya adalah warna solid ataupun polar raster. Ada dua dasar pendekatan untuk mengisi area pada raster system. Pertama, menentukan overlap interval untuk scan line yang melintasi area. Dan yang kedua dengan memulai dari titik tertentu pada posisi di dalam poligon dan menggambar dengan arah menyebar ke pinggir sampai batas poligon. Ini fill area ada dua jenis algoritma yang digunakan. Yang pertama adalah algoritma boundary fill, di mana metode ini bermanfaat untuk paket aplikasi grafik interaktif, yaitu titik dalam dapat dengan mudah ditentukan. Tinggal klik bagian mana. Proseduralnya adalah menerima input koordinat dari suatu titik x, y. Kemudian warna isi dan warna garis batas ini beda. Jadi warna isinya yang akan mengisi, warna garis batas yang akan sebagai penentu. Penentu jangan lewat dari sana. Dimulai dari titik x, y. Selanjutnya, prosedur akan memeriksa posisi tiap titik tetangga. Apakah tetangganya itu sudah terdeteksi warna garis batas atau tidak? Kalau belum, maka diberikan warna dia. Kemudian yang tadinya sudah diberi warna, itu melakukan pengecekan lagi tetangganya sampai posisi tetangga. Sampai posisi garis batas. Kalau udah temukan garis batas, dia berhenti. Nah, proses ini dilanjutkan sampai semua titik pada batas diperiksa. Ada 2 macam, ada 4 connected dan ada 8 connected. Algoritma kedua adalah algoritma flood fill. Metode ini dimulai pada titik x, y dan mendefinisikan seluruh pixel pada bidang tersebut dengan warna yang sama. Titik warnanya apa? Udah dibuat sama. Bila bidang yang akan diisi warna mempunyai beberapa warna, maka pertama-tama yang dilakukan adalah membuat nilai pixel yang baru sehingga semua pixel mempunyai warna yang sama. Kalau ada gradasi warna, pertama biasanya dalam gradasi warna itu juga kan ada warna mayoritas dan warna minoritas kan gitu. Nah, maka yang paling pertama itu mayoritas duluan, baru nanti dikurangi nilainya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pembentukan karakter. Huruf, angka, dan karakter lain dapat ditampilkan dalam berbagai ukuran, size, dan style. Jenis huruf dibagi menjadi 4 macam kategori utama. Dari sini turunannya banyak. Yang pertama serif, kedua sans serif, ketiga Egyptian, dan dekoratif. Untuk serif, ini huruf dalam kategori mempunyai kait pada ujungnya. Contohnya Times New Roman, Book Antiqua. Sebenarnya sans serif ini tidak ada kaitnya, seperti Arial, Helvetica, atau Homa. Sementara untuk Egyptian, ini huruf dalam kategori Egyptian punya nilai kait dengan kokoh yang tampilannya tuh kekar gitu lah. Sementara untuk dekoratif ini, huruf dalam dekoratif punya bentuk-bentuk yang indah seperti monotype Corsiva, kemudian apalagi Gramon, apalagi ya tinggal dicek lah. 2 macam metode dapat digunakan untuk menyimpan jenis huruf dalam komputer. Yang pertama, metode sederhana bitmap. Ini menggunakan pola grid dengan bentuk segi 4 dan karakternya disebut dengan bitmap font. Dan yang kedua, metode stroke menggunakan garis lurus dan kurva. Karakternya disebut outline font. Jadi buat garis itu ada yang garis, kemudian nanti dipetakan per kotak-kotaknya itu per bit-bitnya. Sementara ada yang pakai
analog, itu garis lurus dan kurva. Anti-aliasing. Apa itu anti-aliasing? Yang pertama kita harus tahu tentang aliasing itu sendiri. Konversi raster scan adalah pengisian harga-harga elemen suatu matriks, yaitu frame buffer, sedemikian rupa sehingga secara visual tergambarkan primitif grafika yang personal. Jadi pernah saya katakan bahwa komputer itu nggak pernah tahu kalau dia tuh sedang menciptakan sebuah gambar. Yang dia tahu itu pokoknya saya menempatkan sebuah titik dot. Nah, mata kitanya yang melihat seolah-olah itu sebuah gambar, makanya tergambarkan. Nah, komputer urusan bit itu kan biner itu sebetulnya digital itu kan putus-putus, oke? Atau nama lainnya adalah discrete. Makanya bedanya antara digital dengan analog, kalau analog itu tidak terputus gelombang, sementara kalau digital itu putus-putus. Karena putus-putus tersebut itu akan menimbulkan suatu efek atau terlihat lah seperti yang disebut dengan efek tangga atau jigs. Nah, jigs inilah yang dinamakan, atau proses distorsi informasi inilah yang dinamakan dengan aliasing. Makanya kalian bisa bedakan gambar yang resolusinya kecil, ya kan, dengan resolusinya yang tinggi. Kalau resolusi rendah itu gambarnya nanti pecah-pecah, begitu diperbesar pecah-pecah. Nah, efek jigsnya mulai kelihatan. Sementara kalau yang resolusinya tinggi diperbesar sedemikian rupa tidak pecah, ya kan? Karena dia menggunakan pixel-pixel yang lebih tinggi, lebih tajam lagi. Nah, peningkatan resolusi frame buffer memang dapat mengurangi efek ini, tetapi tidak dapat dihilangkan sama sekali. Sekali lagi, karena adanya keterbatasan teknologi, ingat faktor-faktor yang menentukan resolusi itu adalah refresh rate, ukuran frame buffer. Pada sistem raster dengan tingkat intensitas lebih dari 2, ini bisa diaplikasikan metode aliasing dengan cara memodifikasi intensitas pixel-pixel batas objek dengan latar atau objek lainnya, dibuat samar. Nah, siapa yang biasa suka ngedit-ngedit itu, dibuat blur, kan? Modifikasi tersebut akan memperhalus, tanda kutip memperhalus batas-batas tersebut, blur pewarnaannya, sehingga mengurangi penampakan yang jigs tersebut. Ada 3 pendekatan untuk melakukan anti-aliasing. Pertama, super sampling atau post filtering. Yang kedua, area sampling. Dan yang ketiga, pixel phasing. Untuk super sampling atau post filtering, ini secara logiknya metode ini memperhalus ukuran pixel ke dalam subpixel. Jadi pixel yang gede itu dipotong-potong lagi, bagi-bagi kecil lagi. Kemudian yang bagian kecil yang bisa dihilangkan. Oke. Kemudian harga intensitas suatu pixel ditentukan sesuai dengan berapa banyak subpixelnya yang dikenai garis tersebut. Relasi ini adalah intensitas atau jumlah subpixel pada garis. Ada 2 cara perhitungan relasi tersebut. Pertama, menganggap garis adalah garis dengan ketebalan infinitesimal atau 0, hanya garis logik. Untuk subsampling 3x3 ada 4 kemungkinan tingkatan, ada 3 subpixel, 2 subpixel, ataupun 1 subpixel, serta tidak ada. Pemberian intensitas sesuai dengan keempat tingkat tersebut. Contohnya seperti ini. 3 subpixel, 2 subpixel, 1 subpixel. Maksudnya apa? Sebelum anti-aliasing misalnya terjadi tangga seperti ini. Padahal yang diinginkan gambar adalah garis seperti ini, yang putih ini. Ini kan kosong, ini efek tangga. Ini harus sebetulnya nggak ada. Ini sebetulnya harusnya nggak ada kan? Dan ini yang harusnya ada, sama dengan ini. Ini harusnya tidak ada, yang sebelah sini harusnya tidak ada, yang sini harusnya ada, yang sini harusnya. Gimana caranya? Kita lakukan super sampling. Oke, dilakukan super sampling, kemudian kurang lebih seperti ini hasilnya. Menjadi nilai abu-abu, oke, nilai abu-abu, sehingga efek dari jigsnya itu ya sedikit menghilang seperti itu. Kemudian menganggap garis adalah garis dengan tebal tetap, yaitu 1 pixel, misalnya suatu segi 4 dengan lebar 1 pixel, dan intensitas dihitung sesuai dengan jumlah subpixel yang tertutupi oleh segi 4 ini. Perlu diambil acuan bahwa suatu subpixel tertutupi, misalnya jika sudut kiri bawah subpixel ada di dalam segi 4. Tekniknya dengan menggunakan harga rasio jumlah subpixel terhadap total subpixel pada pixel sebagai fungsi intensitas. Nah, untuk subsampling 3x3 total subpixelnya adalah 9, sehingga ada 10 tingkat intensitas yang bisa diberikan.
pewarnaannya. Oke. Khusus titik ujung yang berharga bilangan bulat karena bisa untuk koordinat bilangan real akan diberi harga penuh. Ini loh. Jadi tadi kotakannya itu dibuat menjadi kali-kali 3, 9 kan, dikasih warna, terus dibuat seperti itu. Dibuat seperti itu. Hasilnya akhirnya seperti ini. Kemudian adanya pembobotan dengan mask discrete pixel weighting mask menggunakan box mask berefek average dan bisa juga pakai Gaussian mask. Pembobotan dengan mask continue atau continue filtering dilakukan konvolusi antara fungsi filter dengan fungsi citra pada tingkat subpixel. Digunakan suatu table lookup dari kombinasi pixel dengan pixel-pixel tetangganya. Itu teknik tadi menggunakan post filtering. Nah, teknik berikutnya adalah area sampling. Pada unweighted area sampling, suatu garis dianggap sebagai segi 4 dengan lebar 1 pixel. Penghitungan lebih akurat, tetapi karena memerlukan perhitungan yang lebih rumit, maka metode ini lebih banyak digunakan untuk anti-aliasing batas dari fill area. Metode ini menghitung luas bagian dari pixel yang tertutup area, dan dari rasio luas tersebut terhadap luas pixel dapat ditentukan bobot foreground terhadap background untuk mendapatkan intensitas pixel. Gimana cara ngitungnya? Oke, ada rumusnya. Pitway and Watkinson untuk fill area dengan modifikasi midpoint algorithm untuk garis sehingga fungsi diskriminan P ini menentukan juga persentase tersebut. Dalam algoritma ini pada persamaan garis Y sama dengan MX tambah B, M ya apa saya lupa nih nilainya 1 digunakan fungsi P sama dengan M XI tambah 1 tambah B minus YI tambah 1. Nah, kita tidak akan bahas algoritmanya karena mata kuliah kita untuk grafika komputer yaitu praktek. Cuman begitu praktek kita juga harus tahu cara awal-awalnya gitu loh. Baik, ini perhitungannya. Bagi yang masih penasaran silakan bisa pembuktian. Oke, tadi perhitungan dari yang area-area tersebut. Dan terakhir tentang pixel phasing, ini pergeseran micro position yang dilakukan oleh deflektor elektron sebesar 1/4 setengah atau 3/4 diameter pixel. Kompensasi perbedaan intensitas garis ini secara normal garis diagonal tanpa anti-aliasing lebih tipis dari garis horizontal atau vertikal karena pada garis tersebut pixel lebih span daripada pixel pada garis horizontal atau diagonal. Jadi secara visual efek ini dapat juga dikurangi dengan menaikkan intensitas garis yang mengarah diagonal sesuai dengan sudut dan mencapai maksimum pada 45 derajat. Baik, demikian materi tentang atribut. Sekarang kita akan masuk ke contoh perhitungan atribut primitif, yaitu tentang garis. Sebelumnya ini adalah bentuk-bentuk primitif geometri grafis, ada titik, ada garis, ada lingkaran, ada poligon. Nah, ini dasar-dasarnya. Kemudian ada 2 dimensi, titik, garis, menjadi poligon, kurva, lingkaran. Dan dari sini, dari 2 dimensi ini berubah menjadi 3 dimensi. Poligon bisa berubah menjadi kubus, balok, elips, bola, dan lain sebagainya. Kemudian pemodelan geometris, transformasi dari suatu konsep atau suatu benda nyata ke suatu model geometris yang bisa ditampilkan pada suatu komputer. Misal, bentuk, shape. Kemudian posisi, orientasi, cara pandang, surface properties, ciri-ciri permukaan, warna, tekstur, volumetric properties, ciri-ciri volumetrik, misalnya ketebalan, kejalnya, penyebaran cahayanya, light, cahaya, tingkat terang, jenis warna, dan lain sebagainya. Pemodelan geometris yang lebih rumit lagi adalah jala-jala segi banyak, yaitu suatu koleksi yang besar dari segi bersudut banyak dihubungkan satu sama lain. Bentuk permukaan bebas juga ini menggunakan fungsi polinomial tingkat rendah atau CSG. Ini membangun suatu bentuk dengan menerapkan operasi boolean pada bentuk yang primitif. Nah, dasar-dasar matematika yang diperlukan dalam grafika komputer pertama adalah geometri. Tidak mungkin lepas dari geometri, 2 dimensi, 3 dimensi. Trigonometri, kita bermain juga tangan, sinus, kotangan, sudut. Vector space, karena bicara tentang jarak.
point, vektor, koordinat, dot, dan cross product. Ini di awal-awal yang pernah saya sampaikan bahwa koordinat sistem jendela yang monitor itu 0, 0 di atas kiri. Ingat, pakai kuadrat 4, jadi kuadran satunya. Oke. Sementara koordinat sistem frame buffer OpenGL itu dikembalikan sama dia. Itu salah satu fungsi adanya OpenGL library-nya. Ini kalau bicara tentang OpenGL, sedikit tentang OpenGL. OpenGL adalah suatu library grafik standar untuk keperluan pemrograman grafis. Library grafik lainnya contohnya DirectX. Keunggulan OpenGL adalah bersifat open source, multi-platform, dan multi-language sehingga pemakaiannya lebih mudah menggunakannya. Ini contoh OpenGL-nya. Nah, sekarang teknik penggambaran garis. Garis itu terbentuk dari minimal 2 buah titik atau vertex. Garis dapat disebut juga dengan vektor. Deklarasikan nilai vertex, kemudian penempalan vertex menjadi sebuah objek. Vektor ini memiliki satuan nilai dan arah terhadap sumbu X, Y, maupun Z. Sebuah objek 2 dimensi maupun 3 dimensi ini terbentuk dari sekumpulan vertex yang dihubungkan atau garis dan dibentuk. Bagaimana proses penghitungannya? Misal, mengukur jarak garis P1 ke P2 atau disebut dengan nama vektor A. Ini gimana caranya? Pergerakannya untuk vektor A adalah P2 kurangi P1, ya kan? Titik di sini kurangi titik di sini. Atau dimasukkan rumusnya, karena P2 itu adalah suatu koordinat, berarti X2, Y2, Z2 dikurangi X1, Y1, Z1. Jarak vektor, ingat, nilainya mutlak, mau minus, mau plus. Berdasarkan rumus Euclidean, A, jarak vektor, sama dengan akar dari X2 minus X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 kurangi Z1 kuadrat. Lakukan proses normalisasinya. Contoh, langsung gampang aja. Berapakah jarak garis C ke D dan dari F ke E? C ke D, F ke E. Kalau C ke D ini langsung gampang. 0,2 dikurangi minus 0,2, 0,4 dikurangi 0,4. Jadi jaraknya berapa? Kok gitu, Pak? Oh, bukan gitu ya. Bukan. Hitung akar dari, nah, kan? Akar dari 0,2 kan C ke D kan, dikurangi minus 0,2 kuadrat ditambah 0,4 minus 0,4 kuadrat. Berapa tuh? Hitung. Demikian juga F dengan F ke E. Sekarang, bagaimanakah membuat garis dalam ilmu grafika komputer? Tadi yang saya sebutkan bahwa ada 2 jenis algoritma, sebenarnya banyak itu saya lupa satunya lagi dan satunya lagi, tetapi yang umum dilakukan itu DDA dan Bresenham. DDA, Digital Differential Analyzer, yaitu mengambil nilai integer terdekat dengan jalur garis berdasarkan atas sebuah titik yang telah ditentukan sebelumnya. Algoritmanya, pertama tentukan 2 titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis. Kemudian tentukan salah satu titik sebagai titik awal dan yang lainnya sebagai titik akhir. Berikutnya hitung dx perpindahannya dari x, yaitu x1 kurangi x0, dy y1 kurangi y0. Langkah keempat, tentukan langkah yaitu dengan cara jarak maksimum jumlah penambahan nilai x maupun nilai y dengan cara jika nilai absolut dx lebih besar dari absolut dy, maka step adalah absolut dx. Dan sebaliknya, jika tidak, maka step adalah absolut dy. Hitung penambahan koordinat piksel, yaitu x plus sama dengan dx bagi step, dan y plus itu dy bagi step. Stepnya mana? Stepnya tadi berdasarkan nilai absolut dx atau dy. Cari yang paling besar mana?
Makanya diabsolutkan biar nilainya walaupun minus. Kalau minus 5 dengan yang satu lagi 4. Kalau nggak pakai absolut kan pasti jelas nilainya 4 yang besar. Karena nilai minus itu kecil. Makanya diabsolutkan. Berarti 5 yang diambil. Maka koordinat selanjutnya adalah X yang sudah dapat ditambah dengan X plusnya ini, nilai X plus. Dan Y ditambah dengan Y plusnya. Posisi piksel pada layar ditentukan dengan pembuatan nilai koordinat tersebut. Pembulatan, ingat dibulatkan. Kalau 0 misalnya 2,5 maka dibulatkan ke atas, 2,4 dibulatkan ke bawah, batasnya di 5. Ulangi langkah 6 dan 7 untuk menentukan posisi piksel selanjutnya sampai X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Oke, ini sebuah contoh. Jika ada dua buah titik A 10,10 dan B 18,20 yang dihubungkan akan membentuk sebuah garis. Bagaimanakah penggambarannya bila menggunakan metode DDA? Itu silakan, bisa dikerjakan. Berikutnya adalah algoritma Bresenham. Berbeda dengan algoritma DDA, algoritma Bresenham tidak membulatkan nilai posisi piksel setiap waktu. Algoritma Bresenham hanya menggunakan penambahan nilai integer yang juga dapat diadaptasi untuk menggambar lingkaran. Algoritmanya, pertama tentukan 2 titik sama, kemudian titik awal dan titik akhirnya juga sama. Nah, yang bedanya selain mencari dx dy, juga hitung 2dx 2dy dan juga 2dy minus 2dx. Ini rumusnya. Hitung parameter awal di mana P0 sama dengan 2dy minus dx. Ikuti langkah-langkahnya. Jalankan perhitungan mulai dengan K sama dengan 0. Cek. Jika P0, PK ini 0 kurang dari sama dengan 0, maka P0 tambah 1, P1 artinya P0 berapa artinya ditambah 2dy. Dan titiknya adalah X ini K ditambah 1, YK. Tapi jika PK lebih besar dari 0, maka PK tambah 1 sama dengan PK tambah 2dy min 2dx. Dan titiknya adalah X K tambah 1, Y K tambah 1. Ulangi langkah E untuk menentukan posisi piksel selanjutnya sampai dengan X sama dengan S1 dan Y sama dengan Y1. Nah, ini contohnya jika ada dua buah titik K 4,6 dan L 10,10 yang dihubungkan dan membentuk sebuah garis, bagaimanakah penggambarannya bila menggunakan metode Bresenham? Baik. Sekian. Terima kasih untuk perhitungannya. Contohnya nanti bisa saya sertakan dalam video selanjutnya. Oke, akhir kata bila terfilah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.